Euforia MotoGP Mandalika 2022 memang membawa dampak positif bagi para wisata dan juga ekonomi masyarakat setempat. Bagaimana tidak, hotel dan penginapan yang tadinya sepi menjadi penuh dan bahkan banyak penggemar MotoGP yang tak kebagian tempat penginapan. Ada pula fakta dan kejadian unik yang terjadi saat digelarnya MotoGP Mandalika 2022. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, kita mengenal dulu nih asal-usul nama Mandalika. Banyak yang belum tahu kalau nama Mandalika diambil dari nama putri cantik pasangan raja dan ratu yang memimpin kerajaan di daerah setempat. Si putri cantik Mandalika ini disukai banyak lelaki, bahkan dari luar Pulau Lombok. Namun hal itu membuat Putri Mandalika takut kalau nanti terjadi perpecahan antara para lelaki yang ingin mempersuntingnya. Akhirnya Putri Mandalika mengumpulkan semua lelaki yang ingin mempersuntingnya di Bukit Seger dan mengambil keputusan kalau ia tidak akan memilih satu pun dari mereka. Sesaat setelah mengambil keputusan tersebut, Mandalika lalu terjun ke bawah pantai Seger dan menghilang diterjang ombak. Kisah Putri Mandalika ini dipercaya oleh masyarakat sekitar dan namanya diabadikan sebagai nama daerah tersebut. Setiap tahun pun masyarakat sekitar sering mengadakan upacara bau nyale, yaitu ritual untuk mencari cacing nyale yang diyakini sebagai jelmaan Putri Mandalika. Kemudian pembangunan sirkuit dengan produk asli Indonesia. Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association yaitu Happy Haryanto menyatakan kalau pembangunan fasilitas pit building di sirkuit internasional Pertamina Mandalika terbuat dari material yang diproduksi secara lokal. Pembangunan ini menggunakan metode konstruksi modular dari PT Wijaya Karya Building. Dibangun dalam 21 hari, fasilitas pit building ini juga mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia untuk pembangunan fasilitas pit building bertaraf internasional tercepat dengan sistem modular. Lalu berikutnya ada Marc Marquez yang gagal ikut balapan di sirkuit Mandalika. Tak disangka sosok pembalap yang sudah ditunggu para penggemarnya ini mengalami insiden kecelakaan saat sesi pemanasan. Marc Marquez mengalami kecelakaan sampai terpental dari motornya. Akibat kejadian itu, Marquez pun dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Selanjutnya, aksi Mbak Rara si pawang hujan yang sempat ramai diperbincangkan di internet. Ternyata gelaran MotoGP Mandalika 2022 ini tak hanya menggunakan teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk cuaca cerah. Akan tetapi panitia penyelenggara juga menggunakan jasa pawang hujan yang khas di Indonesia. Menjelang balapan kelas utama MotoGP Mandalika 2022, hujan deras turun mengguyur Pertamina Mandalika International Street Circuit. Akibatnya hujan deras itu membuat balapan kelas Premier sempat ditunda. Dan guna meredakan hujan, pawang hujan yang bernama Rara Istiani Wulandari itu turun ke lintasan. Kemudian di tengah hujan terlihat Mbak Rara ini melakukan ritual di area pit lane. Ia juga berjalan tanpa alas kaki sambil membawa singing bowl. Aksi Mbak Rara ini pun menjadi sorotan bagi masyarakat lokal, media, hingga para pembalap. Berkat kehadiran Mbak Rara, hujan mulai mereda dan pertandingan bisa dilanjutkan lagi. Melihat aksi Mbak Rara sebagai pawang hujan tadi membuat tak sedikit pembalap terpukau. Termasuk salah satunya yaitu Fabio Quartararo. Fabio akhirnya menirukan gaya Mbak Rara dengan mengambil mangkok dan sendok seolah-olah mengikuti gerakan ritual. Berikutnya kilatan petir yang tertangkap kamera saat siaran langsung. Di saat hujan deras mengguyur sirkuit Mandalika, sebuah kilatan petir yang cukup kuat menyambar tikungan sirkuit dan membuat pertandingan akhirnya ditunda sebentar. Akibat hujan turun dengan intensitas tinggi, gelaran MotoGP itu ditunda yang awalnya akan dilaksanakan pukul 14.00 ditunda hingga 15:15 waktu Indonesia Barat. Kemudian selanjutnya dedikasi kemenangan untuk Risman. Pada balapan MotoGP Mandalika ini, pembalap dari tim Red Bull KTM yaitu Miguel Oliveira berhasil meraih podium pertama Pertamina Grand Prix of Indonesia, yang merupakan seri kedua kejuaraan dunia MotoGP 2022.
Namun yang menarik kali ini, kemenangan Oliveira tak hanya ia dedikasikan untuk keluarganya saja, tapi untuk Risman yang merupakan staf hotel tempatnya menginap selama di Lombok. Oliveira mengaku kalau ia sangat berterima kasih ke Risman karena sudah membantu dan terus memberi dukungan selama di Lombok. Adapun hal istimewa yang dirasakan oleh para pemenang balap MotoGP Mandalika 2022. Pasalnya peraih podium mendapat trofi langsung dari Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Dan yang terakhir tembusnya 100.000 penonton. Balapan pertama MotoGP di sirkuit Mandalika ini terbukti mendapat antusias yang besar sebab penonton yang hadir pun banyak. Tercatat MotoGP Mandalika 2022 berhasil menyedot banyak penonton langsung di sirkuit mencapai 100.000 penonton. Jumlah ini berdasarkan 3 hari rangkaian MotoGP Mandalika 2022.